Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ruang lingkup tentang KP, TA, tesis, dan disertasi. Pada bagian ini kita akan membahas ruang lingkup tentang TA atau tugas akhir. Silakan selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang program tugas akhir atau TA. Nah, tugas akhir atau TA adalah salah satu mata kuliah berupa karya penelitian yang harus diambil ketika di penghujung proses kuliah ya, dari program sarjana atau jenjang S1. Nah, nantinya akan terdapat satu pembimbing utama terkait tugas akhir ya, dan satu atau dua pembimbing pendamping ya, bagi mahasiswa dalam proses menyelesaikan tugas akhirnya ya. Nanti akan dibimbing oleh minimal 2 orang. Berbicara kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas akhir, nah itu seperti apa saja. Nah ini dapat dilihat ya. Jadi kegiatannya itu bisa studi literatur, kemudian bisa eksperimen atau percobaan di laboratorium, kemudian bisa juga survei dan pengolahan data lapangan, bisa komputasi, analisa teknologi informasi, dan lain-lain ya. Masih ada kegiatan lainnya ya yang dimungkinkan dalam pelaksanaan tugas akhir. Ruang lingkup dari tugas akhir, nah ini yang merupakan hal yang penting untuk kita sama-sama pahami ya terkait ruang lingkup nih ya. Nah, jadi ruang lingkup tugas akhir itu terkait penyelesaian persoalan penelitian yang dipilih melalui penerapan satu metode, satu atau dua pemodelan, dan atau satu dua sudut pandang. Nah ini ada penegasannya ya tentang satu atau dua ya, baik terkait metode, pemodelan, kemudian sudut pandang. Nah ini ruang lingkup ya, jadi lebih ke pembatasannya nanti seperti apa. Karena nanti jangan sampai kurang, jangan sampai juga lebih. Nah, itu intinya dari ruang lingkup tugas akhir. Nah, dari uraian ruang lingkup tugas akhir yang sebelumnya disampaikan, nah itu bisa dikatakan sebagai ketentuan minimum yang telah ditentukan ya. Nah, apabila ingin lebih mendalami, menambah sudut pandang misalnya, nah itu silakan saja, bisa-bisa saja. Dan itu akan menjadi nilai tambah tersendiri ya. Jadi tugas akhir plus gitu ya, atau tugas akhir bernuansa tesis, nah itu tidak menjadi masalah kalau kita inginkan. Tetapi batasan ruang lingkup tugas akhir, nah itu harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, tema-tema tugas akhir, nah ini disarankan terkait persoalan-persoalan terkini ya, yang nantinya dapat memberikan manfaat keilmuan dan praktis ya. Nah, jadi dicari nih persoalan-persoalan terkini, persoalan-persoalan yang penting. Nah, itu dapat dijadikan tema-tema tugas akhir yang bagus ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh tugas akhir ya, dalam rangka untuk memahami ruang lingkup tentang tugas akhir. Nah, kita perlihatkan contoh. Nah, ini yang pertama tentang kajian penurunan tanah di wilayah Jakarta menggunakan teknologi GNSS. Nah, ini contoh topiknya ya.
Nah, dapat dilihat pada contoh di atas, terdapat penerapan satu metode, yaitu terkait dengan kajian penurunan tanah menggunakan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System. Nah, jadi syarat minimum terpenuhi. Jadi ada satu metode, yaitu GNSS. Nah, selanjutnya apabila dilihat juga misalnya bagaimana karakteristik spasiotemporalnya dari penurunan tanah yang terjadi, nah maka akan menambah keterpenuhan syarat-syarat sebuah tugas akhir ya. Nah, jadi ada satu metode, kemudian satu dua sudut pandang gitu ya. Kemudian ada model karakteristik spasiotemporal. Nah, berarti kan sudah terpenuhi syarat tugas akhir tersebut ya. Nah, ini contoh lainnya dari topik tugas akhir ya. Pemodelan run-up tsunami dengan memanfaatkan data DEMNAS. Nah, ini topiknya kemudian dapat kita lihat nih di topik di atas ini ya. Terdapat penerapan satu model, yaitu terkait dengan model tsunami menggunakan DEMNAS. Nah, syarat minimum terpenuhi ya sebagai tugas akhir ya. Ruang lingkupnya terpenuhi. Nah, selanjutnya apabila misalnya ditambahkan overlay run-up tsunami dengan land use yang berpotensi terdampak, nah maka akan menambah keterpenuhan syarat-syarat sebuah tugas akhir ya. Jadi bisa tugas akhir plus tadi seperti yang dibilang, atau tugas akhir bernuansa tesis ya kalau kita tambahkan model dan sudut-sudut pandang ya. Nah, ini contoh lainnya lagi ya dari topik tugas akhir ya. Nah, ini topiknya perbandingan tingkat presisi metode statik GNSS dalam fungsi panjang baseline dan lama waktu pengamatan. Nah, dapat dilihat pada contoh di atas ini terdapat penerapan satu metode, yaitu terkait dengan metode statik GNSS yang memperhatikan fungsi panjang baseline dan lama waktu pengamatan. Nah, syarat minimum sebuah TA terpenuhi di sini ya. Selanjutnya, apabila misalnya ditambahkan beberapa skenario terkait visibilitas satelit misalnya, maka akan menambah keterpenuhan syarat-syarat sebuah tugas akhir ya. Jadi sudah lebih dari syarat minimum. Nah, itu bagus ya. Nah, kira-kira ya penjabaran program tugas akhir, kemudian ruang lingkup tugas akhir, ini yang poin pentingnya itu kita sudah bahas ya. Silakan untuk dicerna. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang ruang lingkup tugas akhir. Semoga bermanfaat.